warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Prasetyo dari kelas 1D dengan NIM 0503212414. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang animal welfare atau kesejahteraan hewan. Animal welfare adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan, dan perlu berlaku setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Sasaran animal welfare adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia, di mana intervensi manusia sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup hewan, bukan yang hidup di alam. Yang ketiga, yakni penjelasan 5 konsep animal welfare. Yang pertama, bebas dari rasa lapar dan haus, dapat dilakukan dengan pemberian pakan alami dengan kandungan nutrisi yang seimbang. Yang kedua, yakni bebas dari rasa tidak nyaman dengan memperhatikan kebutuhan hewan terhadap tempat tinggal yang sesuai. Yang ketiga, yakni bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit. Dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pencegahan apabila kebebasan tidak terpenuhi akan memicu kematian ternak dan penularan penyakit hewan maupun manusia. Yang keempat, yakni bebas mengekspresikan perilaku alami. Kebebasan ini dipenuhi dengan penyediaan ruang dan fasilitas yang cukup untuk pemeliharaan ternak, penataan ternak berdasarkan fisiologis, fisik, dan reproduksi ternak. Yang kelima, yakni bebas dari ketakutan, rasa tertekan dipenuhi dengan memberikan perlakuan yang dapat mencegah rasa takut dan penderitaan ternak. Yang keempat, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Pada pasal 66A dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat atau tidak produktif. Adapun pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Dari peraturan tersebut jelas bahwa kita harus memenuhi kesejahteraan hewan dan dilarang berperilaku buruk terhadap hewan. Yang kelima, yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasilan bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Kesejahteraan hewan laboratorium adalah kondisi di mana hewan laboratorium yang dipelihara khusus untuk tujuan percobaan dan sebagainya yang memiliki keadaan fisiologis dan psikologis yang sesuai untuk menunjang kualitas hidupnya yang sesuai dengan 5 freedom. Yang keenam, manfaat animal welfare bagi manusia atau masyarakat. Yang pertama, yaitu sebagai sumber pangan. Yang kedua, sebagai sumber tenaga. Yang ketiga, sebagai sumber penghasilan. Yang keempat, sebagai lapangan kerja. Dan yang kelima, sebagai penelitian ilmu. Yang ketujuh, kandang closed-house atau CH. Termaksud sejahtera karena telah menyediakan suhu dan kelembapan ideal bagi ayam, sehingga meminimalkan stres akibat perubahan kondisi lingkungan, dan kandang closed-house dapat minimalkan kontak langsung ayam dengan organisme lain dan memiliki pengaturan ventilasi yang baik untuk menyediakan kondisi lingkungan yang nyaman bagi ternak. Dan juga adanya kipas angin atau tempat keluarnya udara yang ada pada ujung kandang dapat mengurangi gas amonia, dan kandang closed-house juga sudah dapat dimodifikasi dengan berbagai alat yang canggih agar ayam broiler tidak dapat mudah stres dan juga memudahkan pekerjaan dalam melakukan aktivitas dalam kandang. 8. Alasan saya memilih jurusan peternakan. Yang pertama, mempelajari semua ilmu. Yang kedua, potensi peternakan di Indonesia sangat besar. Yang ketiga, potensi menjadi wirausaha. Yang keempat, prospek karir swasta. Dan yang kelima, bisa bekerja di instansi pemerintahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.